Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anakku? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita bertemu kembali dalam pelajaran Akidah Akhlak dengan tema Makna Asmaul Husna Al-Muhyi dan hikmah mengenal sifat Al-Muhyi. Sebelum kita memasuki materi, apakah kalian ingat apa itu Asmaul Husna? Ya, Asmaul Husna ialah nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita akan belajar tentang makna Asmaul Husna Al-Muhyi. Semua makhluk di muka bumi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan yang menghidupkan. Maka dari itu, Allah bersifat Al-Muhyi yang artinya yang maha menghidupkan. Ya, Al-Muhyi artinya yang maha menghidupkan. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Muhyi adalah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan manusia, hewan dan tumbuhan. Allah Subhanahu wa taala juga menghidupkan tanah dengan curahan air, juga menghidupkan kembali orang-orang sejak zaman Nabi Adam yang telah mati pada hari kebangkitan nanti. Allah memberi kehidupan pada bumi bisa kita lihat contoh pada saat kemarau. Anda pasti lihat bumi yang semula kering tanpa tumbuhan pada saat hujan menjadi subur ditumbuhi berbagai macam tumbuhan dengan bunga-bunga yang indah dan buah-buahan yang segar untuk kehidupan semua makhluk termasuk manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Fussilat ayat 39 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabbat Innalladzi ahyaha lamuhyil mauta Innahu ala kulli syai'in qadir, yang artinya, dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya engkau melihat bumi itu kering dan tandus, tetapi apabila kami turunkan hujan di atasnya niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Allah yang menghidupkannya pasti dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Fussilat ayat 39. Setelah mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Muhyi, ada beberapa hikmah atau manfaat yang dapat diambil contoh untuk kita bersikap sesuai tuntunan agama yang harus kita lakukan atau yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah tersebut yaitu 1. Memahami kehidupan untuk mencapai ridha Allah SWT dengan rajin beribadah dan memelihara bumi. Contohnya, setiap harinya Anda harus sholat, puasa, sedekah, dan memelihara bumi. Contohnya, memelihara tanaman, menyirami tanaman, memupuk tanaman, memelihara hewan, menyayangi hewan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita harus memelihara kelangsungan hidup sesama manusia. Kita akan berdosa besar jika menghilangkan hak hidup manusia lain. Jadi kita harus saling menjaga antara manusia satu dengan manusia yang lain. Sebagaimana firman Allah, barang siapa yang menghidupkan atau memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Jadi jika Anda memelihara kehidupan satu manusia, itu sama dengan memelihara semua makhluk hidup, semua manusia di muka bumi ini. Hikmah yang ketiga yaitu kita harus dapat memberi manfaat kepada orang lain. Contohnya, kita berucap atau memberikan ide, pemikiran untuk membantu menyelesaikan masalah seseorang. Atau kita memberikan tenaga kita atau harta kita untuk meringankan beban orang lain. Kita memberi sedekah untuk orang miskin sehingga orang miskin tersebut dapat membeli makan. Itu kita memberi manfaat kepada orang lain, contohnya seperti itu. Dan yang terakhir hikmahnya yaitu
kita tidak berputus asa jika mengalami kegagalan. Nah, dengan memahami makna sifat Allah Al-Muhyi, maka kita akan sadar bahwa Allah SWT pasti akan menghidupkan atau memberi kemudahan kepada hambanya yang mengalami kegagalan. Seperti itu. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang mengenal sifat Allah Al-Muhyi dan hikmah mengenal sifat Al-Muhyi. Semoga kita dapat melaksanakan hikmah tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita dapat mendapatkan ridha Allah dan mencapai surganya. Terakhir, Ustazah berpesan, silakan tetap semangat belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.